Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, Ayu di sini dan di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang wawasan konsep dasar pengelolaan pendidikan. Langsung saja kita mulai. Dr. Husaini Usman MPD mengungkapkan bahwa manajemen pendidikan adalah ilmu dan seni mengelola sumber daya pendidikan seperti proses pembelajaran dan suasana belajar sehingga mengembangkan potensi peserta didik di bidang spiritual keagamaan, kepribadian, kendalian diri, akhlak mulia, kecerdasan, keterampilan yang dibutuhkan oleh peserta didik, masyarakat, bangsa, dan negara dapat terwujud. Ada pula menurut Made Pidatra, pengelolaan atau manajemen pendidikan ialah aktivitas memadukan sumber-sumber pendidikan agar terpusat dalam usaha mencapai tujuan pendidikan yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi, pengelolaan pendidikan dapat diartikan juga sebagai serangkaian kegiatan merencanakan, mengorganisasi, memotivasi, dan mengendalikan serta mengembangkan segala upaya di dalam mengatur dan mendayagunakan sumber daya manusia, sarana, dan prasarana untuk mencapai tujuan pendidikan. Dikutip dari buku yang berjudul Dasar-Dasar Manajemen Pendidikan yang dicetak pada tahun 2020 yang ditulis oleh Pratiwi Bernadetta Purba dan kawan-kawan di halaman kedua tentang unsur-unsur manajemen pendidikan. Di dalamnya, Dr. Husaini Usman MPD mengungkapkan bahwa terdapat 7 unsur pengelolaan atau manajemen pendidikan. Yang pertama ada man atau manusia yang diperlukan sebagai pemimpin atau penggerak karyawan. Yang kedua ada material atau barang, yang dimana unsur ini mencakup barang jadi, barang setengah jadi, dan bahan baku. Yang ketiga ada machine atau mesin, seperti contohnya printer, komputer, scanner, dan lain-lain. Yang keempat ada money atau uang. Yang kelima ada metode atau metode. Lalu yang keenam ada market atau pasar. Nah, market yang dimaksud dalam lembaga pendidikan ini yaitu tempat terjadinya hubungan interaksi antara peserta didik, pendidik, dan sumber daya manusia yang berada dalam lingkup bidang tersebut. Lalu yang terakhir ada minutes atau waktu. Nah, unsur waktu di sini digunakan agar visi dan misi suatu lembaga tersebut dapat tercapai secara efisien. Dikutip dari buku yang sama pada halaman 4, di dalamnya Nanang Fathah mengungkapkan pendapatnya tentang tujuan dan manfaat pengelolaan atau manajemen pendidikan. Menurut Nanang Fathah, terdapat 6 tujuan dan manfaat pengelolaan atau manajemen pendidikan, di mana yang pertama yaitu mewujudkan proses pembelajaran dan suasana belajar yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Lalu yang kedua, menciptakan peserta didik yang aktif dalam mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kepribadian, pengendalian diri, akhlak mulia, kecerdasan, kekuatan spiritual keagamaan, serta keterampilan yang dibutuhkan oleh dirinya, bangsa, dan negara. Lalu yang ketiga, satu dari keempat kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dapat terpenuhi. Lalu yang keempat, tujuan pendidikan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Yang kelima, tenaga kependidikan memahami teori tentang proses dan tugas administrasi pendidikan. Lalu yang terakhir, masalah mutu pendidikan dapat teratasi. Menurut Stephen A. Douglas, terdapat 5 prinsip-prinsip pengelolaan atau manajemen pendidikan. Yang pertama, tujuan organisasi menjadi prioritas di atas kepentingan mekanisme kerja dan kepentingan pribadi. Yang kedua, tanggung jawab dan wewenang dapat terkoordinir. Yang ketiga, pemberian tanggung jawab pada sumber daya manusia di sekolah sebaiknya berdasarkan sifat dan kemampuannya. Yang keempat, memahami dengan baik berbagai faktor psikologis manusia. Yang terakhir, nilai yang bersifat relatif. Berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan atau manajemen pendidikan yang telah disebutkan oleh Douglas tadi, bermakna bahwa manajemen dalam ilmu dan praktiknya harus mempertimbangkan dari segi tujuan, tugas, sumber daya manusia, dan nilai. Rumusan tujuan yang harus sesuai dengan tuntutan zaman, arah organisasi, dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Oke, jadi itu tadi sedikit ulasan tentang wawasan konsep dasar pengelolaan pendidikan. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan atau pengambilan sumber. Cukup sekian dari video ini. Assalamualaikum.